Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Triwahyuni dengan NIM 2305113676. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai review film dengan judul Tanah Surga Katanya. Selamat menyaksikan. Mau pindah ke? Ya. Kita pindah ke Malaysia. Malaysia itu negeri yang makmur ya. Negeri kita lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan. Siapa yang peduli? Haris, mengatur negeri ini tidaklah mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi apa yang ayah harapkan dari pemerintah? Mereka tidak pernah memberikan apa-apa untuk ayah yang pernah berjuang di perbatasan. Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Pada film Tanah Surga Katanya menggambarkan hubungan warga negara dengan negara melalui kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia, Malaysia di Kalimantan. Film ini menunjukkan bahwa hubungan warga negara dengan negara tidak hanya tentang status kewarganegaraan, tetapi juga tentang perhatian, kesejahteraan, dan rasa nasionalisme. Nah, pada film tersebut, masyarakat perbatasan masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kondisi inilah yang membuat sebagian warga negara kurang hadir dalam kehidupan mereka. Akibatnya, Ayah Salman yang memilih bekerja dan bahkan berpindah kewarganegaraan ke Malaysia karena dianggap lebih mampu memberikan kesejahteraan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hubungan warga negara dengan negara dapat melemah apabila negara belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kemudian di sisi lain, film ini juga memperlihatkan kuatnya rasa cinta tanah air. Kakek Hashim tetap mempertahankan identitasnya sebagai warga Indonesia meskipun hidup dalam keterbatasan. Nah, sikap tersebutlah yang menggambarkan bahwa hubungan warga negara dengan negara juga dibangun atas dasar loyalitas, kebanggaan nasional, dan kesadaran akan identitas bangsa. Nah, selain itu, film ini juga mengkritik pemerintahan agar lebih memperhatikan masyarakat di daerah perbatasan yang mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mesejahterakan, dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka. Nasionalisme dalam film ini bersifat normatif sekaligus kritis. Sikap nasionalisme normatif tampak pada kakek Hashim yang tetap setia dan bangga terhadap Indonesia serta mengajarkan cucunya untuk mencintai bangsa sendiri. Kemudian, film ini juga mengkritik negara yang dianggap kurang memperhatikan masyarakat di daerah perbatasan. Karena kritik tersebut terlihat dari kondisi masyarakat yang tertinggal dalam bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan yang tertinggal, dan dengan kondisi yang kurang diperhatikan dibandingkan wilayah Malaysia, keadaan infrastruktur ekonomi yang sudah kelihatan maju. Film ini menyampaikan bahwa rasa cinta tanah air tidak cukup hanya dengan kata-kata ataupun simbol, tetapi harus dibuktikan dengan perhatian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada film ini membantu memahami perubahan konten pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia karena memperlihatkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hafalan tentang nasionalisme, tetapi juga mengajak siswa berpikir kritis terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, dalam cerita film ini, masyarakat perbatasan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan perhatian dari negara. Hal inilah sesuai dengan perkembangan materi PKN yang sekarang yang juga untuk mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran terpenting bagi calon pendidik PKN dari film Tanah Surga Katanya adalah pentingnya menanamkan nasionalisme yang kritis, humanis, dan sesuai dengan realita sosial.
Guru PPKN tidak cukup hanya mengajarkan mengenai cinta tanah air, tetapi juga harus membantu siswa untuk memahami kondisi nyata masyarakat Indonesia, termasuk masalah ketimpangan sosial dan tantangan kebangsaan. Film ini juga mengajarkan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membentuk generasi yang memiliki rasa cinta tanah air, peduli terhadap masalah sosial, dan mampu mencari solusi bersama. Selain itu, calon pendidik PKN harus menanamkan nilai empati, persatuan, dan tanggung jawab sosial agar siswa aktif berkontribusi dan membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Kemudian adanya harapan keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk sepanjang masa dan segala situasi, misalnya menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.